Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Wa qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa qala ballighu anni walau ayah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hebatnya Umar radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam, orang yang paling berani, paling sangar, paling preman. Ketika tidak ada satu orang pun yang berani membunuh Nabi SAW. Semua sudah geram, semua sudah kesal dan marah kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak ada yang berani action, tidak ada yang berani mengambil tindakan bahwa dia siap membunuh Nabi SAW. Satu-satunya orang yang siap berdiri sambut takazak untuk membunuh Nabi SAW hanya Umar bin Khattab. Dengan perasaan yang begitu marah, emosi yang meluap-luap, dengan pedang yang sudah terhunus, siap memenggal kepala Rasulullah SAW. Nauzubillah. Orang seperti itu di ujungnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi SAW bersabda, seandainya ada Nabi setelah aku, Umar orangnya. Apa rahasianya hadirin? Kalau kita hari-hari bicara islah, siapa sih teladan gambaran kita, sosok yang sebenarnya memang islah dia itu? Makna islah itu kan dari yang rusak jadi baik, dari yang kotor jadi bersih, dari yang berantakan jadi rapih, dari yang tidak beres jadi beres. Itu islah. Kebalikannya fasad, yang tadinya beres dibikin gak beres, yang tadinya baik dibikin gak baik, yang tadinya bagus jadi jelek. Itu lawan katanya islah. Maka banyak orang tidak memandang pentingnya islah dalam diri. Bagaimana sebetulnya maksud islah yang sebenarnya. Padahal islah itu bergandeng dengan iman. Faman amana wa aslaha wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Islah itu bergandeng dengan iman. Iman diiringi dengan islah. Ini rahasia kenapa para sahabat sebagai orang yang asli, betul-betul asli, ya rusak, ya buruk,
ya kacau balau yang nggak beres, segala hal yang paling rusak ketika itu ada pada diri sahabat. Dengan sebab islah mereka dijanjikan surga oleh Allah SWT. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita ini belum seberapa sebetulnya rusaknya dibandingkan para sahabat. Belum seberapa. Berantakannya kita belum seberapa seperti sahabat. Tapi kenapa hasilnya, outputnya itu tidak seperti jauh melebihi sahabat? Sahabat itu udah parah total, parah betul-betul. Tapi sahabat dengan islah itu diservis, dirubah, digubah, diperbaiki total. Yang hampir mereka menjadi ahlul jahannam, tiba-tiba mereka dirubah menjadi ahli surga. Allah, betapa maha baiknya Allah itu ya. Maha baiknya Allah. Memampangkan kepada kita gambaran-gambaran. Nih orang-orang yang sebetulnya harus kita ikuti. Kadang-kadang orang awam kan cerewet, rewel. Kalau dikasih contoh Nabi, itu kan Nabi. Iyalah Nabi, nah, kan begitu. Tapi kalau kita ditunjukkan, diadukan dengan sahabat, tidak ada apa-apanya kita. Rusaknya itu pol. Rusaknya itu pol. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini mau islah. Beriringan dengan iman kita, amanah wa aslaha. Beriman kita sudah, tinggal islahnya kita ini. Al-Quran tuh menyebutkan, jangan salah paham dengan islah. Ada orang bilang, ini desa ini tadinya kampung banget. Kampung banget. Lalu kami islah, jadi bagus. Yang tadinya tidak ada mall, jadi mall ada di situ. Yang tadinya tidak beraspal, jadi aspal ada. Yang tadinya tidak ada ATM, ada ATM di situ ada. Yang tadinya tidak ada rumah sakit, ada rumah sakit. Yang tadinya tidak ada pabrik, ada pabrik. Mereka katakan itu islah, kami ini muslihun. Maka Al-Quran itu jangan salah paham. Jangan salah paham dengan islah itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dibilang kamu tuh jangan ngerusak, ngerusak apa? Saya bikin mall ini besar-besar ini. Saya bikin pabrik ini besar-besar ini. Itu bahasa orang yang berkilah bahwa mereka sudah islah. Innama nahnu muslihun. Kami ini orang yang sudah islah diri. Allah langsung jawab, ala innahum humul mufsiduna. Kamu yang ngaku islah, justru kamu yang merusak. Kamu itulah perusak. Yang sudah bagus-bagus malah kamu rusak. Emang bagus mana antara tidak ada ATM sama ada ATM? Kalau orang berpikirnya begitu. Allah mau balikkan, siapa sih sebetulnya yang muslih, yang memperbaiki diri dengan yang bukan memperbaiki diri. Oh, saya udah berubah loh. Sekarang saya nggak lepas jubah, saya nggak lepas sorban, saya nggak lepas siwak. Nanti dulu, apakah itu sudah disebut islah apa belum? Islah bukan itu. Umar radhiyallahu anhu begitu gagah beraninya mau membunuh Nabi SAW dengan pedang yang terhunus. Tiba-tiba dengan kejadian yang sama, Umar radhiyallahu anhu dengan pedang yang terhunus juga, beliau katakan, saya sudah beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai nabi saya. Sekarang saya mau hijrah. Siapa yang mau istrinya jadi janda,
anaknya menjadi yatim, hadapi saya sekarang juga. Saya mau hijrah. Coba bayangkan, berubah 180 derajat. Begitu beraninya itu, sama saja. Saya mau bunuh Nabi, saya mau bunuh Muhammad. Tapi dia berubah tiba-tiba. Kemudian dia katakan, saya beriman pada Allah dan Rasulnya. Siapa yang berani ngelawan saya? Hadapi sini, maju sini, lawan saya, halangi saya. Itu kata Umar. Berubah. Apa yang berubah pada diri Umar? Pedangnya sama, pedang itu juga yang mau dipakai untuk bunuh Nabi, itu juga pedang yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Baju yang dipakai sama juga, baju itu juga. Apa yang berubah? Apanya yang berubah? Islah ini hadirin, sesuatu yang dalam. Makanya Allah kenapa ada kata membedakan mana muslihun dan mana mufsidun. Orang yang muslih memperbaiki dengan orang yang merusak itu banyak bedanya. Zohir manusia nganggap, oh ini bagus nih, dia sudah memperbaiki. Belum tentu. Belum tentu itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang memperbagus masjid, padahal Nabi SAW bersabda di akhir zaman akan banyak masjid-masjid bagus, tapi kosong dari jamaah. Qurabun minal jamaah. Anggapannya bagus, tidak salah, memang bagus, tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini, bagaimana sebenarnya kualitas yang dikehendaki oleh Allah pada diri umat ini. Lihatlah bagaimana yang dimaksud dengan islah yang Allah tunjukkan, Allah terapkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuh lihat orang-orang yang sudah muslimun, orang-orang yang sudah berubah tuh seperti itu tuh. Nih contohnya, seperti itulah yang diharapkan. Aminu kama amanan nas. Yang paling pertama, islah yang Allah kehendaki, perubahan iman, perubahan yakin, perubahan tauhid. Itu yang paling asas Allah kehendaki pada diri umat ini. Dan itu dipahami oleh sahabat. Sahabat tuh paham, kalau saya masuk Islam, yakin saya mesti berubah. Kalau saya masuk Islam, mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka yakin harus berubah. Sahabat itu paham, betul-betul paham. Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal susah untuk masuk Islam? Setegar ngomong aja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mudah. Hanya dua lafaz saja, dua kalimat saja. Tapi mereka tahu, mereka paham, kalau saya ini sebut kalimat ini, ada yang mesti berubah dalam hidup saya. Ada yang mesti berubah. Yang pertama, yakin harus betul. Ini yang paling susah, berat pada diri sahabat. Yakin mesti berubah ini berat bagi sahabat. Mereka itu bukan tidak percaya Allah. Mereka tahu Allah itu ada, tapi mereka sudah terbiasa dengan Tuhan-Tuhan yang banyak. Nyari jodoh ada Tuhannya, mau punya anak ada Tuhannya, berhenti punya anak ada Tuhannya, buka bisnis ada Tuhannya, mau safar ada Tuhannya, mau sehat, sakit ini sakit itu ada Tuhannya. Sehingga ada 360 berhala dengan fungsi masing-masing di sekitar Ka'bah itu, menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Kalau mau hajatnya ini, perginya ke Tuhan ini, hajatnya ini, perginya ke Tuhan ini. Tiba-tiba datang risalah Rasulullah SAW membawa agama tauhid, la ilaha illallah. Harus rubah,
harus rubah. Bagaimana bisa yang biasanya dengan 360 berhala harus ditanggung oleh satu Tuhan? Mereka nggak percaya, nggak bisa. Kayak anak santri masuk pondok biasa pakai baju levis, biasa pakai pakaian bergambar, kaos bola, ini itu dan sebagainya. Tiba-tiba tidak ada seragam lain kecuali putih. Berat hatinya, berat hati ini harus buang semua nih baju-baju yang lain, yang model jeans, yang model Real Madrid, yang model Barcelona ke apa, semua harus dibuang. Berat hati, saya sudah biasa ini. Sahabat itu sudah biasa, mereka dengan Tuhan yang banyak tiba-tiba harus menyembah kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Itu yang mereka nggak bisa rubah. Maka setiap sahabat masuk Islam, mereka tahu bahwa saya harus berubah keyakinan saya, buang semua berhala, hanya menyembah illallah. Itu sahabat. Nah, kita bagaimana nih islah kita? Iman kita ini bagaimana? Berhala nggak ada, bukan tidak ada, berubah. Kalau dulu mau buka toko ada berhalanya, sekarang berhalanya tidak ada, tokonya jadi berhala. Dahulu kalau mau pergi sawah ada berhalanya, sekarang berhalanya tidak ada, sawahnya jadi berhala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, la ilaha illallah. Ini kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, Ad-Raji katakan, antara lisan kita dengan hati ini hanya sejengkal saja, 20-25 cm antara lisan kita dengan hati kita, jantung kita ini. Tapi ini mau masukkan dari lisan ke hati, walaupun cuma 20-25 cm, perlu usaha yang luar biasa, perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk masukkan ke dalam hati ini. Masalahnya bukan mau sekedar masukkan saja Allah ke dalam jantung kita, ke dalam hati kita. Yang susah itu mengeluarkan selain Allah dari hati kita. La ilaha itu susahnya bukan main. Itu susah yang pertama. Illallah itu susah yang kedua. Bagaimana mau masuk ke dalam hati kita? Kata Maulana Yusuf Hadraji rahmatullah alaih katakan, untuk masukkan selain Allah itu gampang. Mau masukkan selain Allah itu gampang. Cukup lihat saja. Kamu lihat saja. Tonton tuh. Apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, cukup kamu lihat saja, itu akan masuk ke hati. Lihat saja. Kipas nih dia menghasilkan angin. Nah, itu sudah masuk ke hati tuh. Bahwa kipas menghasilkan angin, lampu menghasilkan cahaya, begitu kan? Saya ini bicara karena lisan saya, bapak-bapak mendengar karena telinga bapak. Cukup dengar saja, lihat saja, itu semua itu masuk ke hati. Nggak usah diomongin, nggak usah disiarkan, nggak usah disebar-sebarkan, nggak usah diceramah-ceramahkan. Untuk masukkan selain Allah ke dalam hati, lihat saja pun sudah masuk. Ini kata Maulana Yusuf, mengapa keyakinan kita kepada ghairullah itu begitu dalam sekali? Karena dari sejak lahir mata kita itu sudah terbiasa dengan zahir. Semua peristiwa, semua kejadian, semua itu dilihat oleh mata kita dengan zahir saja, sehingga kita menilainya, zahirnya begini, zahirnya begini. Ini ada karena ini ada karena itu, ini ada karena ini semua hanya begitu saja, sebab akibatnya. Tidak ada yang mengingatkan kita bahwa di balik semua itu ada Allah. Kadang-kadang ibu bapak kita tidak ngajarkan, bapak ibu kita tuh tidak ngajarkan, lupa. Tapi inti sebenarnya daripada apa yang diciptakan oleh Allah di hadapan kita, dari mulai benda, kejadian, ahwal, suasana, keadaan, Allah ingin tahu bahwa di belakang semua itu ada Allah. Allah ingin kita ini paham. Maka semua Anbiya alaihissalam berusaha menafikan apa yang kita lihat. Semua Anbiya itu menyampaikan kepada umat,
nafikan yang kita lihat dan kita yakini apa yang tidak kita lihat. Ada Allah. Maka kata selanjutnya, kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, seandainya kamu bisa bawa yang apa kamu sebut dalam lisan la ilaha illallah ke dalam hati, kamu akan saksikan seluruh dunia, bahkan Amerika, Rusia, bahkan seluruh makhluk penduduk langit dan bumi akan tunduk kepada kamu. Apabila apa? Kamu bisa bawa yang kamu ucapkan la ilaha illallah itu ke dalam hati kamu yang cuma 20-25 cm itu, kamu bawa, kamu akan saksikan bagaimana Allah tundukkan semuanya bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang ada kalimat tersebut. Dan ini bukan omdo, bukan omong doang Allah begitu. Allah tunjukkan, lihat sahabat, dengan apa mereka bisa tundukkan Romawi Persia, dengan apa mereka bisa tundukkan Kisra dan Kaisar. Apakah dengan pedang-pedang dan tombak mereka? Apa dengan pasukan dan senjata mereka? Bahkan tidak berkesan sedikit pun, tidak berkesan di hati sahabat. Mau senjata, mau bilangan, mau jumlah, mau pasukan, mau apapun, tidak berkesan di hati sahabat. Kadang-kadang kita aneh, sahabat itu bisa tundukkan Romawi Persia yang sudah beribu-ribu tahun mereka berkuasa di dunia. Lalu apakah sahabat itu katakan, oh ini Romawi bagus nih, ayo kita ambil pelajaran, ini ambil pelajaran. Mereka tidak ambil sedikit pun apa yang menjadi peninggalan Romawi ataupun peninggalan Persia. Mereka tidak ambil sedikit pun. Mereka hanya ambil apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu saja sudah. Kalau kita kan, oh kita ambil ini pengalaman, mereka sudah pernah berkuasa, coba kita ambil pelajaran apa yang kita bisa ambil, entah ininya entah itunya. Mereka tidak ada ambil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini islah yang pertama, rubah keyakinan. Yang keduanya, rubah gaya hidup. Ini sahabat, asli sahabat itu, mereka rubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi, mereka rubah semuanya semirip mungkin, nggak pakai nanya, nggak pakai ragu, nggak pakai bimbang, langsung mereka 100%. Mereka berusaha akan rubah gaya hidup mereka. Ini yang menjadi andalan. Mereka hidup dengan sunnah itu seperti darah daging mereka. Gak bisa berpisah dengan sunnah Nabi. Walaupun mereka mendapatkan berita, oh ini negara besar, oh ini negara dikuasa, oh ini kehidupannya sudah modern, sudah ini, mereka tidak akan terima. Kecuali di situ ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kita bisa menang pendapatlah. Umat Islam kalah itu karena teknologinya. Umat Islam itu kalah karena sainsnya. Umat Islam itu kalah karena politiknya. Umat Islam kalah karena ekonominya. Bukan itu. Tidak ada sejarahnya. Walaupun mereka ini hadirin dengan segala keterbelakangan dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi senjata, dari sisi apapun, sains dan teknologi apalagi, tapi Allah buktikan bahwa mereka menang bukan dengan itu semua. Mereka menang dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menang dengan itu, dengan gaya hidup yang mereka pegang teguh betul-betul seperti Nabi, diridhoi oleh Nabi, diiyakan oleh Nabi, disenangi oleh Nabi. Itu mereka gak sanggup, gak tahan dalam hati mereka itu kalau ada Nabi tidak ridho, Nabi tidak suka, Nabi bermuka masam, Nabi cemberut, Nabi berpaling, mereka tuh gak akan bisa tidur.
tidak tenang jiwa mereka, hati mereka gelisah bila ada dalam hidup mereka yang Nabi nggak bilang apa-apa, Nabi hanya berpaling atau Nabi bermuka masam, mereka nggak akan tenang. Bayangkan begitu mereka berpegang pada Nabi SAW, dan itu mereka pegang dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan sedih, dalam keadaan apapun mereka pegang. Kemenangan tidak melalaikan mereka, kekalahan pun tidak melalaikan mereka dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada kejadian-kejadian dalam kehidupan mereka yang merugikan, menimpa mereka, mereka akan islah. Nah, ini islah. Mana sunnah Nabi, gaya hidup Nabi yang belum mereka terapkan? Jangan sampai salah. Kadang-kadang kita ini pintar saja berdalil sunnah, tapi diri kita tidak sunnah. Maulana Ilyas itu katakan, Maulana Ilyas dalam mahfuzatnya dia bilang, kalian itu berdagang, berekonomi, berbisnis betul dengan cara syar'i, tidak riba, tidak curang, tidak nipu, tidak culas. Tapi di dalam hati-hati kalian tidak ada keinginan gairah bagaimana berbisnis caranya Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana berbisnis cara Utsman bin Affan, bagaimana berbisnis cara Abdurrahman bin Auf. Dalam hati kalian yang ada justru ketamakan dan kerakusan Qarun dan Fir'aun laknatullah alaih. Betul bisnisnya si syar'i, tapi dalam hatinya bukan niat sebagaimana sunnah Nabi SAW. Oh, riba itu haram, betul riba itu haram, tapi dia terus mengumpulkan uang dengan kerakusan seorang Qarun. Maka hati ini bagaimana ada cinta kepada Nabi SAW dan cinta kepada sunnah. Maulana Ilyas rahmatullah alaih di ujung akhir hayatnya beliau sakit beliau itu tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, tidak bisa berdiri. Dia hanya di balik saja, di dipan saja, di ranjang. Beratnya ketika itu 32 kilo. Antara perut dengan perut, kalau di tangan begini tuh ketemu nih, jempol sama ini nih. Perut belakang, perut depan. Begitu kurus, kering. Mulai Ilyas. Ketika 1944 di malam beliau wafat, beliau pakai khuf moza, pakai moza. Ada khodimnya di sini. Ilyas katakan, gak bisa ngomong. Khodimnya dipanggil, dia lihat Maulana Ilyas gitu, maka khodimnya pun datang. Maulana Ilyas mengisyaratkan kepada khufnya itu, kepada kakinya. Oh, khodimnya paham, ini harus dibuka. Maulana Ilyas pengen dibuka khufnya itu, mozanya itu. Dibukalah mozanya, dibuka khufnya. Udah dibuka, kata Maulana Ilyas, minta dipakai lagi. Diam Maulana Ilyas. Pergi sebentar, khodimnya dipanggil lagi, datang lagi, minta dibuka mozanya. Dibuka lagi mozanya. Baru dibuka, suruh pakai lagi. Dipakai lagi. Begitu terus sampai 5 kali. Khodimnya ini bingung, ini Maulana Ilyas pengennya apa sih? Udah jelas pengen dibuka, ya dibuka. Tapi begitu dibuka pengen dipakai lagi. Akhirnya khodimnya ini panggil anak Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Maulana Yusuf. Hazrat, ini ayahanda ini manggil, terus pengen buka ini, pengen itu, pengen dibuka, udah dibuka, pengen dipakai lagi. Panggil lagi, pengen dibuka, pengen dipakai lagi. Maka kata Maulana Yusuf, mana-mana, ayo sama-sama kita lihat. Kata Maulana Ilyas lihat anaknya, buka. Maka khadimnya buka. Begitu khadimnya buka, kata Maulana Yusuf, kamu salah.
Kamu buka khuf kanan dulu. Kamu buka khuf tuh kanan dulu. Tutup lagi, ditutup lagi terus nanti. Buka sekarang kiri dulu. Dibukalah kiri dulu, baru di situ mulai Ilyas tersenyum. Dia tersenyum. Ya. Terus dia panggil Yusuf. Dia peluk Yusuf. Dan semua nuraniyat, rohaniyat, amaliyat dari Syekh Ilyas itu berpindah kepada Syekh Yusuf. Kepahaman, kecintaan kepada sunnah sampai akhir hayat. Kalau kita kan kata sepele itu sepele. Bagi seorang mukmin tidak ada tawar menawar. Sunnah inilah pegangan hidup kita, ruh kita ini. Mulai nggak sanggup, dia nggak sanggup hidup bertentangan dengan sunnah walaupun dalam keadaan kondisi yang sudah uzur, sudah ma'zur, sudah dikatakan dimaklumlah darurat begitu ya, nggak bisa. Hadirin yang dimuliakan, sekarang istilah kita itu bukan masalah kita sekedar pakai sorban, pakai jubah, pakai ini dan sebagainya. Tapi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ini cinta kepada sunnah itu sendiri. Dan ada dalam hati bahwa saya niat akan mati dalam keadaan sunnah. Insyaallah bersedia hadirin. Ada niat seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu yang bukan sunnah, kita katakan, saya yakin ini nggak betul. Ini nggak betul ini. Ya Allah, beri kekuatan saya untuk rubah ini. Mesti ada itu, Pak. Jangan malah kita menyukainya. Oh, na'udzubillah. Dengan berkelah, berdalil di ini, di itu dan sebagainya. Kata ini ada yang boleh, kata ini hanya makruh, kata udah. Apa yang Nabi suka itu yang kita suka. Nabi tidak suka, tinggalkan. Nabi tidak buat, tinggalkan sudah. Itu saja. Maulana Zakaria rahmatullah alaih, kalau kita masuk ke rumah Maulana Zakaria di Madinah, di rumah beliau itu beliau akan duduk selalu di bawah ada sajadah, di atasnya semua dinding-dinding itu bersih, kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada ini, nggak ada perabotan, nggak ada mebel, nggak ada apa. Beliau hanya ada satu kotak kecil, ya, di situ seluruh hidupnya tuh ada di situ. Ya, pakaiannya, sarungnya, apa semua ada di situ. Tapi di atas dindingnya ini, di dinding di atas tuh ada satu gambar foto yang betul-betul bagus. Foto itu dibingkai dengan bingkai yang leks, terlihat indah, gagah, besar. Foto apa di situ? Foto sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia katakan, selama aku hidup, saya merasa senantiasa di bawah telapak kaki Rasulullah SAW. Saya berada di bawah telapak kaki Rasulullah SAW. Saya bukan apa-apa. Saya hanya kotoran di bawah capelnya Nabi, di bawah sendalnya Nabi. Saya hanya kotoran saja. Saya tidak punya apapun. Saya hanya pasrah. Cinta saya untuk Nabi, khidmat saya untuk Nabi, perbuatan saya hanya untuk Nabi. Asal Nabi ridho, asal Nabi suka, itu cukup sudah. Begitu dahsyatnya kecintaan. Begitu juga Maulana Inamul Hasan, begitu juga Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, semua para hadrat, para masyayikh kita, apalagi wali-wali Allah. Itu islah yang sebenarnya, bagaimana sunnah itu hidup dalam diri kita. Bukan sekedar sunnah, tapi kenyataan hati kita masih suka dengan apa yang justru Nabi benci. Itu bukan sunnah, nggak asli kita. Ini islah kita. Dan sahabat menguasai dunia dengan ini, berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Dengan hidup yang sederhana, dengan keadaan yang betul-betul
dibuat semirip mungkin. Melihat sikon kita, keadaan kita, bagaimanalah kita bisa supaya Rasulullah senang. Rasulullah itu apabila datang ke tengah umat, beliau itu akan suka apabila di sana sunnah beliau hidup. Kalau sekarang ownernya Samsung datang ke kita, oh dia sedang kan? Tuh lihat, ini di kantong-kantong berapa banyak yang HP-nya Samsung. Ya, belum lagi di rumah-rumahnya, AC-nya, kulkasnya, TV-nya, ya itu Samsung. Wah senang, kemana-mana senang. Ya, Kalimantan ke Papua, ke Eropa, ke ini, oh Samsung dipakai. Karena apa? Produknya dipakai, produknya ada dipakai. Tapi bayangkan seandainya Rasulullah SAW berkunjung ke kampung kita sekarang, menangis Rasul, menangis. Ya Allah, di mana produkku? Katanya cinta aku, tapi produkku di mana ya Allah? Ini hati. Maka amalan-amalannya mengikuti Nabi ini ada kekuatan. Di situ ada rohaniat, di situ ada nur, di situ ada keberkahan. Yang paling amalan puncaknya di atas segala amalan adalah sholatnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Dahsyatnya Nabi itu tidak menghilangkan kata ra'aitumuni. Beliau tidak katakan sallu kama usolli, tidak. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, tidak. Beliau katakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu lihat aku sholat. Yang lihat sholat Nabi itu banyak. Ada versi Aisyah, ada versi Ibnu Mas'ud, ada versinya Abu Bakar, ada versinya ini, sehingga hiduplah 4 mazhab di muka bumi. Keberkahan hidupnya sunnah Nabi di muka bumi, semuanya hidup. Bagaimana Nabi sholat dilihat oleh berbagai macam versi. Tapi kita mesti yakin bahwa ini sholat ini ajib, punya kekuatan. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Artinya bagaimana kualitas sabar dan sholat itu bisa menjadi solusi atas semua masalah kita. Bagaimana sholat kita ini menjadi satu jalan bagi semua permasalahan kita. Ini sholat itu dahsyat hadirin, sehingga tidak ada dosa yang lebih besar daripada meninggalkan sholat setelah syirik. Kemarin pagi Kiai Mufasir bilang man tarokas sholata amdan fahuwa syaitan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia itu setan. Dia itu setan. Man tarokas sholata muta'ammidan faqad bari Allah. Siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, Allah sudah berlepas diri dari tanggungannya. Allah nggak mau lihat, Allah nggak mau urus, Allah nggak mau ijabah doa-doanya, Allah nggak mau selesaikan masalahnya, ngelirik pun tidak. Orang yang meninggalkan sholat. Tapi keagungan sholat nih kita dalam diri kita nih justru hari ini hilang, betul-betul hilang kan. Bukan pada orang yang meninggalkan sholat, pada kita yang sholat ini. Pada kita yang sholat ini masalah besar. Hari ini kita memandang orang yang tidak sholat itu biasa. Biasa. Ada orang datang, Ustadz, saya baru pecat satu orang. Kenapa? Dia korupsi uang perusahaan. Dia betul-betul makan uang perusahaan. Itu udah 3 kali nih Ustaz. Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, udah saya pecat. Emang di perusahaan Bapak punya karyawan berapa? Ada 400. Yang sholat berapa? 10 orang. Lalu yang 390 nggak Bapak pecat. Yang mereka meninggalkan sholat dengan sengaja.
Hadirin yang dimuliakan, pandangan kita ini sekarang ini, korupsi itu lebih besar, zina itu lebih besar, mabok itu lebih besar. Pandangan kita sekarang, orang-orang yang sholat, tapi di kampung kita ada orang gak sholat, aman, tentram, damai. Zolim kita kepada sholat. Rasulullah SAW sampai mau menyiapkan kayu bakar untuk bakar orang yang tidak sholat. Tidak terima. Maka kalau kita berdakwah jauhlah, kita ingatkan orang 2,5 jam, ajak orang kepada sholat, makmurkan masjid, itu bukan usaha ecek-ecek itu. Ini hadirin mengajak orang sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau kita ajak orang itu kepada sholat, berarti kita membangun agama. Dunia ini sedang kita ubah, agama menjadi kuat, agama menjadi betul-betul ampuh, bisa menyelesaikan masalah-masalah umat. Maulana Yusuf katakan, perhatikan hadir, Maulana Yusuf katakan, siapa orang punya masalah pribadi, siapa orang punya masalah pribadi dan dia memperbaiki sholatnya, Allah akan selesaikan masalah pribadinya dengan kuasa Allah SWT. Siapa daerah, wilayah punya masalah di daerah itu dan ahli daerah itu memperbaiki sholatnya, maka Allah akan selesaikan masalah daerahnya itu dengan kuasa Allah SWT. Siapa negara punya masalah dalam negara itu, entah ekonomi, entah politik, entah keamanan, entah apa saja yang terjadi di negara itu, dan ahli negara itu memperbaiki sholat-sholat mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selesaikan masalah mereka, negara mereka, dengan kuasa Allah SWT. Dan seandainya seluruh alam punya masalah di seluruh dunia ini, mendapatkan masalah dalam urusan mereka dan seluruhnya memperbaiki sholat-sholat mereka, Allah akan selesaikan masalah seluruh dunia ini dengan kuasa Allah SWT. Itulah kenapa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Oh, cantiknya ya, kalau seluruh pergerakan, seluruh ormas, seluruh organisasi, seluruh apa saja, kiai-kiai, khotib-khotib, mubalik, ustadz-ustadz, penceramah, sudah, gak usah yang neko-neko, dakwah kepada orang itu, pada iman dan sholat cukup sudah. Indahnya negeri ini. Negeri ini bakal indah. Bayangkan kalau bukan saja sholat subuh seperti sholat Jumat, sholat zuhur seperti sholat Jumat, sholat asar seperti sholat Jumat, masa Allah akan timpakan masalah kepada negeri seperti itu? Gak mungkin. Gak mungkin. Bercurah-curah rahmat, hanya melalui sholat saja cukup sudah. Perbaiki sholat, Allah akan perbaiki seluruhnya. Beres sholat, beres seluruhnya. Di akhirat nanti, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling dilihat oleh Allah itu sholatnya bagaimana. Sholatnya beres, beres. Sholatnya bagus, bagus. Sholatnya kurang, kurang semua. Ini saja, sudah. Mau kemana lagi kita? Ekonomi ada di sholat, keamanan ada di sholat, politik ada di sholat, pendidikan ada di sholat, kecerdasan ada di sholat, kesehatan ada di sholat, kedamaian ada di sholat, ketentraman ada di sholat, semua masalah ada di sholat. Sahabat nggak memandang sholat itu nggak main-main, masalah sedikit sholat, masalah sedikit sholat. Sahabat mereka tahu, sudah nggak usah lari kemana-mana, nggak usah lari kemana-mana, sholat. Selesai masalah mereka. Islah kita sekarang ini, berapa banyak problema kita dalam kehidupan yang selesai dengan sholat. Coba kita belajar. Pasang papan tulis di rumah kita, ya. Terus kita bikin apa, pagar-pagar gitu, dihitung. Oh, alhamdulillah, masalah kontrakan selesai dengan sholat. Masalah ini selesai dengan sholat. Kira-kira ada berapa baris gitu dalam kehidupan? Jangan-jangan tidak ada dalam hidup kita 40-50 tahun ini satu pun masalah yang selesai dengan sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan kapan ya kita selesai masalah dengan sholat kita ini?
4 bulan sudah 10 kali. Jalan kaki sudah 10 kali juga. Tapi belum pernah ada pengalaman dalam hidup masalah kita selesai dengan sholat. Artinya apa? Islah itu belum datang pada diri kita. Insya Allah kita perbaiki sholat kita. Dan sholat itu karena Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihat, ya, belajar bagaimana aku sholat. Kalau belajar bagaimana aku sholat itu sumbernya nggak ada lain ulama. Mohon maaf. Untuk bisa supaya sholat kita ini seperti sahabat, ulama. Kadang-kadang ulama juga belum tentu sholatnya betul secara rohaniat. Tapi bagaimana kita belajar apa yang seharusnya kita lakukan dalam sholat, tidak ada lagi sumbernya, ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nanti dari ulama itu kita akan tahu apa sih kehendak Allah itu. Apa kehendak Allah? Ini bedanya ilmu dengan pengetahuan. Ilmu dengan pengetahuan bedanya apa? Kalau ilmu, dia ingin tahu Allah maunya apa dari diri saya, Allah maunya apa dari diri saya dalam setiap saat dan keadaan. Ini Allah maunya apa nih dari diri saya. Kalau pengetahuan, kita ingin tahu apa yang makhluk inginkan dari saya, makhluk lain mau kan, itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu, apa yang Khalik mau dari diri saya, kita hadirin belum tentu paham. Maunya Allah itu belum tentu paham. Yang paham itu ulama. Makanya kita ingin belajar apa sih keinginan Allah itu. Ba'da subuh apa, ba'da zuhur apa, kalau lagi ditimpa begini apa, kalau lagi begini apa, kalau lagi dapat proyek apa, kalau lagi rugi apa, kalau lagi sakit apa. Nanyanya ke siapa? Ulama yang tahu. Makanya kata Maulana Zubair, Maulana Inamul Hasan, Maulana Zubair itu betul-betul kencang. Beliau katakan, jihad ada baiatnya, tarekat zikir ada baiatnya, tadris kita belajar ilmu pesantren ada baiatnya. Maulana Ilyas ada baiat jihad, Maulana Ilyas juga ada baiat zikir, ada baiat juga pondok, ada baiat macam-macam, ada baiat dakwah, ada baiat dakwah, ada baiatnya. Tapi yang paling perlu dalam kehidupan ini adalah baiat kita dengan guru mursyid kita yang bisa bimbing kita dalam kehidupan. Mungkin kita tidak bisa baiat tarekat, kita tidak bisa ikut baiat jihad, tidak bisa ikut baiat dakwah ataupun baiat tadris di pondok. Tapi minimal kita ini ada pembimbing dalam kehidupan kita yang selalu kita bertanya, jangan sok tahu, jangan pilih ambil keputusan sendiri. Pasti itu hawa nafsu. Tanpa bimbingan ulama kita bakal susah. Perjalanan kita tanpa mursyid yang seharusnya selesai hanya dalam 1 hari bisa selesai dalam 1 tahun. Wah, pusing ke semana. Tapi kalau kita ada mursyid, enak hidup tuh. Saya harus pilih A, B, C, atau bagaimana Pak Kiai? A, B saja, dah tiket. Gak usah A, B, C, A, B, C. Kayak anak ujian, ya? Nggak perlu, tanya saja. Pak Kiai, saya mau ini melamar untuk anak saya nih. Namanya ini, umurnya ini, pekerjaan ini, tolong istikharahkan. Kata Pak Kiai bagus, ikut. Serahkan aja Pak Kiai. Enak kan jadi. Ini udah enak udah. Nanti ditanya Allah, kamu kok ambil keputusan gitu? Itu Pak Kiai saya sudah. Pak Kiai jauh. Enak ada mursyid kita tuh. Ini karena kita merasa sudah 4 bulan, merasa kita sudah jalan kaki, sudah jadi jumidar, gak perlu mursyid. Gak perlu mursyid. Nah ini kita punya sebelah itu kan begitu. Ucapan yang terkenal. Tidak ada mursyid dalam tablik. Gak bisa. Kita mesti dengan ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya. Yang paling menipu kita ini apa?
Ini kacau. Kadang-kadang kita disuruhnya apa? Kalau ada ulama tempatan, maka kita ikram mereka dengan duduk dalam majelis mereka. Ini kata-kata betul-betul menyesatkan, merusak kita betul-betul. Ya. Kalau ada ulama tempatan, ikram, duduk di majelis mereka. Dikiranya ulama itu sekedar ikram saja. Nggak bisa. Kalau ada ulama di tempatan, kita betul-betul belajar, bukan niat ikram. Belajar, kita belajar. Jadikan kita santrinya, jadikan kita ini sebagai muridnya. Kalau niat ikram sih ya, niat ikram nggak butuh sama dia kalau dia ada. Nggak butuh. Itu ilmu. Tahu apa kehendak Allah di setiap saat dan keadaan. Tapi ini nggak cukup. Perlu kepada zikir. Harus bersanding dengan zikir. Mesti bersanding dengan zikir. Karena kalau ilmu dia hanya tahu apa kehendak Allah, tapi zikir menunaikan apa kehendak Allah. Itu zikirnya. Kalau zikir mengetahui apa sih Allah ingin dari saya. Kalau ilmu. Tapi kalau zikir kita tunaikan apa yang Allah mau dari diri saya. Maka zikir senantiasa harus berdamping. Memangnya kalau akhir zaman itu banyak ulama mati nanti, banyak ulama yang wafat, banyak ulama meninggal itu bahkan berkurang ulama. Bakal berkurang nanti. Nanti diangkat ilmu dengan matinya para ulama. Akhir zaman. Banyak ulama-ulama meninggal, para masyayikh kita meninggal, para masyayikh kita banyak yang meninggal. Terakhir Maulana Ilyas Barabangkawi. Itu akan dicabut. Apa ulama akan berkurang? Tidak. Justru ulama akan semakin banyak. Tapi yang Allah munculkan adalah ulama-ulama ulama-ulama yang jahat. Ulama-ulama di akhir zaman bukan lagi berhati kambing, anjing, tapi berhati serigala. Ulama-ulama. Maka dikatakan fasadul alim, fasadul alam. Rusaknya alim, rusaknya alam semesta. Seluruh dunia akan rusak. Ulama ilmu mesti bersanding dengan zikir. Dia tahu, dia amalkan. Dia tahu, dia amalkan. Dia tahu, dia amalkan. Ditunaikan, tunaikan. Ada kunci dengan gembok, hanya berjejer begini saja nggak akan nyambung. Mesti digerakkan, mesti datangkan, baru itu gembok itu akan terbuka. Ilmu mesti nyambung itu dengan zikir. Zikir itu mohon maaf bukan sekedar kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Zikir itu taat kepada Allah. Sedangkan yang kita makmulat, ya amalan-amalan kita bukan tidak ada nilainya, besar nilainya. Tapi kekuatan zikir itu akan ada ketika kita mendudukkan diri kita taat kepada Allah. Salat akan ada ruhnya. Baca Quran akan ada ruhnya. Zikir kita pun akan ada ruhnya. Solawat kita, istighfar kita akan ada ruhnya. La ilaha illallah. Itu ada ruh. Ada ruh. Maka akan sesuai dengan hadis. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamasalil hayyi wal mayyit. Bedanya itu akan nampak. Orang yang zikir itu dia hidup, rohaniatnya hidup. Sholatnya hidup, baca Qurannya hidup. Karena apa? Karena memang beda. Maka kata Maulana Inamul Hasan, seandainya kalian istiqomah saja, zikir pagi petang cisti, ya, zikir pagi petang cisti ya. Apa? La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. 100 kali, istighfar 100 kali, salawat 100 kali, istiqomah setahun saja tidak pernah tinggal, dengan duduk yang betul, dengan tawajuh yang betul, dengan menghadap yang betul, dengan waktu yang betul, insya Allah akan jadi wali Allah. Sudah cukup itu zikir Cistiyah yang paling sederhana. Akan ada pengaruh, efeknya itu akan besar. Efeknya akan besar. Apalagi kita ambil zikir-zikir yang lain, mutarekat manapun silakan. Orang kalau sudah ucapkan Allah, hadirin yang dimuliakan, efeknya pasti ada. Suatu orang kaya, takabur, sombong, di zaman Abdul Qadir Jailani, rahmatullah alaih, dia ini kaya raya. Dia bilang,
saya akan goda ini Abdul Qadir Jailani, saya akan goda dia. Maka dia panggil itu budak hamba sahaya yang paling cantik, sini kamu, ini uang, beli make up yang paling bagus, yang paling mahal, kamu dandan, kamu rias diri kamu secantik mungkin, beli minyak wangi yang paling harum sampai betul-betul harumnya itu merangsang birahi. Wah, ini namanya budak sedang kan begitu kan. Oke bos, siap aja dia, udah dandan cantik-cantik gitu-gitu, dia hadap lagi bosnya. Saya disuruh apa bos? Kamu goda Abdul Qadir Jailani. Mantap betul. Bagaimana caranya? Kamu datang di majelisnya, habis majelis bubar, kamu coba datang ke depan dia, pura-pura ada masalah, pura-pura ada masalah. Nah, ketika kamu sudah di depan dia, kamu buka cadar kamu tuh, kamu buka cadar kamu, langsung kamu tersenyum yang paling memikat. Kira-kira kepelet itu, lupa dibilang. Masya Allah, dahsyat juga ya. Siap bos. Datang dia di hari pengajiannya si Abdul Qadir Jailani, sesuai dengan rencana, orang udah bubar, dia mulai mendekat. Ketika sudah berdua saja, dia pun nanya, saya izin bertanya, boleh? Begitu dia tanya, dia buka cadarnya, dia tersenyum, dia lihat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung katakan Allah, sambil malingkan muka. Langsung perempuan itu tutup lagi cadarnya, dia lari dari masjid. Dia kabur, betul-betul kabur. Dia datang ke tuannya dengan gemetar, ketakutan. Ada apa kamu? Wah bos, saya mau tobat, saya nggak mau lagi kayak gini. Saya tolong merdekakan saya mau tobat, saya akan jadi orang soleh, benar-benar solehah. Saya mau siap keluar masturat. Gitu kan? Ada apa kamu kok tiba-tiba kayak kerasukan kayak begini? Jawab perempuan tuh, saya betul udah tunaikan apa kata bos. Saya dekat, saya ini, saya bertanya, saya buka, tapi Syekh itu langsung dia ucapkan Allah. Satu kali saja Allahnya itu menghujam di hati saya, wahai bos. Langsung menghujam di hati saya, sehingga saya merasa hina, merasa betul-betul saya kotor, saya ingin bersih, saya ingin bertobat, wahai bos. Akhirnya bos ini pun lihat budaknya bertobat, dia juga bertobat. Dia merdekakan semua budak-budaknya, suruh bertobat semua. Tuh lihat, nanti nih efek dikir. Satu sekali saja Allah. Kalau kita lihat wanita cantik kan Allah. Allahnya betul. Allahnya betul. Allah, masya Allah ya. Ini kita lain nanti. Nggak ada roh kita, nggak ada roh. Ini bahaya. Maka zikir ini kita mau taat pada Allah. Insyaallah bersedia hadirin. Belajarlah kita baca Quran, apa yang diamanahkan oleh Masya. Nanti hati kita itu ada kelembutan. Orang zikir itu pasti lembut hati. Tatmainnul qulub. Hati itu pasti akan menjadi tentram. Nggak ada itu ahli zikir itu marah-marah tuh nggak ada. Maka kalau ada kartun suka marah-marah sama istri, oh ini pasti ada sesuatu ini. Nggak ada. Dia akan lembut, dia akan mudah menyenangkan orang. Dia akan senantiasa belajar, merasa rendah, Kata Maulana Zakaria, bedanya orang tarekat dengan bedanya kita ikut dakwah. Kenapa mesti tarekat berdamping dengan dakwah? Kadang-kadang orang kalau sudah zikir gitu, dia merasa dirinya suci. Dia merasa dirinya sudah bersih, maka mudah dia akan dimasukkan rasa riya, rasa sombong, rasa sum'ah dan sebagainya. Ini bahayanya. Maka dengan dakwah ini, apalagi dengan jauhlah kita berjumpa dengan orang-orang umum itu, ya, kita betul-betul dijatuhkan diri kita. Orang semulia Nabi buat jauhlah,
Orang semuanya nabi yang agung. Maulana Ilyas itu hadir betul-betul, masya Allah. Beliau orang yang pandai ngambil hati. Dia siap merendahkan dirinya serendah apapun. Serendah apapun dia siap. Asal orang dapat hidayah. Itu hatinya itu. Sayang pada umat, kasih kepada umat itu betul-betul. Maulana Ilyas bukan main-main. Orang itu memahami Maulana Ilyas itu karena apa? Karena beliau itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh ulama yang lain. Risaunya kepada umat, sayangnya kepada umat. Beliau itu nggak bisa diem, nggak bisa tenang, nggak bisa hidup tentram seandainya permasalahan umat itu ada di hadapan dia. Dia nggak bisa. Orangnya itu begitu. Maka dia siap apapun, dia merendahkan diri apapun, yang penting umat itu dapat hidayah. Dia akan pegang kadang-kadang kaki orang, apa aja dia lakukan supaya orang itu dapat hidayah. Maka maksud ikramul muslimin itu adalah apa? Tunaikan hak, tunaikan hajat. Maksud dari ikramul muslimin itu adalah bagaimana seluruh orang Islam adalah seperti satu badan bagi kita. Saya ulangi lagi. Maksud ikram yang terbesar itu adalah apa? Bagaimana seluruh umat Islam, mau partai apa, organisasi apa, golongan apa, siapapun yang namanya orang Islam adalah satu badan kal jasadil wahid. Rasa kita tuh seperti itu. Dengan ikram kita ini, saya muliakan orang lain berarti saya muliakan diri sendiri. Maulana Ilyas itu seperti begitu. Ada satu ketika Maulana Ilyas itu dengan dia keluar di Panipat dengan orang-orang mewat. Di Panipat betul-betul, mana Panipat nih terkenal waliullah. Syekh Panipati itu adalah seorang waliullah. Gaya baca Qur'annya pun terkenal sampai sekarang. Beliau keluar di sana, di sana disambut oleh satu orang saudagar besar. Dia katakan, ini jamaah nanti makan di saya maghrib. Maghrib makan di saya, di rumah saya, dijamu. Di zaman Maulana Ilyas keluar, itu tidak ada namanya makan istimai. Kalau kita kan ada makan istimai, ada khidmat istimai. Tidak ada di zaman Maulana Ilyas, tidak ada makan istimai. Mereka semua bawa di plastik, dikresek, dibungkus, diikat gitu. Dal itu yang masih mentah itu mereka akan. Jadi kalau mereka lapar ya sudah makan ya. Sudah. Habis ya sudah. Gak ada istimai, kumpulkan uang, gak ada di zaman Maulana Ilyas. Semua bawa masing-masing. Ya, tidak ada makan istimai. Nah, waktu itu datang satu saudagar besar, dia katakan, kalian semua makan di saya. Orang-orang mewat sama jamaahnya Maulana Ilyas jadi amir. Pada maghrib kamu datang. Maulana Ilyas amalan biasa. Begitu menjelang maghrib pada asar datang satu orang kurus, adiknya saudagar tadi. Saudagar tadi bilang, adiknya ini, makan kalian bukan habis maghrib, habis isya. Oh, habis isya, rubah. Sudah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mereka nggak ada makan istimai sebetulnya, jadi nggak ada masalah, amalan saja. Dan saat itu belum ada kayak bayan harus ini. Amalan tidak seperti kita sekarang. Dilihat keperluan, tapi banyak ketemu orang, Bayan itu bukan satu amalan yang utama dalam keluarga, bukan amalan utama. Jadi ketika dipindah pada isya, mereka pun setelah isya sholat terus datang ke rumah itu. Saudagar itu sudah gini. Ilyas, katanya kamu itu mulwi besar, katanya kamu ulama besar, bagaimana kamu ini nyusahkan orang tempatan? Saya bilang pada maghrib, kenapa kamu datang pada isya? Saya bilang kan pada maghrib, kenapa kamu datang pada isya? Ilyas diam saja, diunduk semua. Akhirnya kata saudagar, nah sudah tuh, masuk makan, karena sudah memang disediakan. Jangan salahkan saya kalau ini semua dingin makanannya. Saya sudah siapkan pada maghrib. Kalau maghrib tuh masih hangat. Sekarang udah isya ya wayah nak. Dimaklum, udah dingin. Rotinya udah keras, dalnya sudah apa? Udah beku. Makan. Sambil makan tuh kepalanya itu sama saudagar digini-gini nih. Kamu nih, ya.
Katanya ulama, katanya ustadz, katanya ini, kamu nih, wah, nyusahkan orang tempatan. Terus dia namanya, lagi makan, gini lagi makan. Terus begitu. Luarnya diam saja. Direndahkan kayak begitu tuh. Akhirnya udah selesai, Muayyas pegang kakinya. Hadrat, saya salah, maafkan saya nggak akan ulangi lagi. Saya salah Hadrat, saya salah, saya minta maaf, sudah ngerepotin Tuan, saya minta maaf, betul-betul minta maaf. Begini kan sama si saudagar, pegang lagi, Hadrat, maafkan saya. India kan begitu, kadang-kadang. Udah selesai bubar, ini orang-orang mewat kan mantan-mantan preman juga Pak, bekas pembunuh bayaran, bekas pemabok, penculik, perampok. Nah, kenapa kok tidak kita lawan? Kan dia walaupun besar kita kan banyak kan nih. Ya. Kita bisa lawan lah katanya. Kenapa engkau Hadrat diam saja? Kata Maulana Ilyas, memang kita benar. Itu yang saudagar kecilnya itu, yang saudaranya itu ada waktu Maulana Ilyas digini-gini tuh ada dia. Gak ngomong apa-apa. Kakaknya buat kayak begitu. Tapi kata Maulana Ilyas, coba kamu perhatikan, itu kakak beradik. Kalau saya bilang bahwa adiknya yang undang kita pada Isya, pasti ribut nih kakak beradik, akan bertengkar ini kakak beradik. Kalau sudah adik dan kakak bertengkar dan mereka punya ibu punya bapak, gimana perasaan ibu bapaknya coba? Itu ibu bapaknya belum tentu nerima. Lihat anak-anaknya bertengkar ribut, bisa jadi terkeluar dari mulut ibunya kata-kata yang akan mendoakan keburukan bagi anaknya. Kalau sudah itu terucap, mereka menjadi anak-anak yang dilaknat, dikutuk oleh ibu bapaknya. Bagaimana? Maka kenapa saya udahlah, ini salah saya, selesai masalah. Masalah tuh hanya sampai situ saja, sudah nggak panjang-panjang lagi. Oh, baru paham. Saya nggak mau masalah ini berlanjut ke akhirat, katanya. Lihat tadi orang itu, masya Allah, Maulana Ilyas ini hikmahnya tinggi dan betul-betul mengembangkan dakwah itu bukan dengan sekedar bayan, sekedar takrir, ini tidak. Dia dengan perilaku akhlak yang mulia, makanya ikromnya para masyayikh itu luar biasa. Maulana Zakaria itu setiap siang selalu menyediakan makan untuk orang-orang. Makan, ayo makan. Seadanya makan. Zakaria selalu apa? Jadi islah kita ini bukan sekedar islah yang parsial, yang hanya sekedar oh ini kita perbaiki ini, enggak, ini kita perbaiki ini. Kita mau perbaiki total akhlak kita, tingkah laku kita, hati kita, zulumat di dalam hati kita nih, perasaan-perasaan kita semuanya kita singkirkan. Harus jadi orang yang pandai memaklumi, pandai memaafkan, pandai menerima uzur orang, pandai membuat uzur untuk orang lain. Kenapa ya dia kalau nggak ikut musyawarah? Oh mungkin sakit. Jangan, kenapa dia nggak ikut musyawarah? Dasar memang dia tuh nggak tertib. Jangan begitu. Pandai membuat satu alasan. Buatlah alasan untuk saudara kamu. Itu hadis Nabi SAW. Maka hadis mengatakan ikramul muslimin itu sebetulnya adalah pakaian kita, akhlak kita. Makanya kalau ada karkun berdiam di satu muhala, di satu halakoh, sudah 20 tahun, 30 tahun tidak akrab dengan masyarakat, nah itu salah. Ada sesuatu yang salah, yang error dalam diri dia. Gak mungkin. Alhamdulillah saya dapat sunnah dibenci oleh tetangga. Sunnah apa? Saya diusir katanya sama keluarga saya dapat sunnah. Sunnah mana? Sunnah yang mana? Mohon maaf, sunnah yang mana? Era Rasulullah diusir, era Rasulullah dibenci, era sahabat dimusuhi itu hanya 12 tahun tok sudah di Mekah. Setelah itu adalah fatah, penerimaan. Sahabat pergi ke Afrika, diterima di Afrika. Sahabat pergi ke Eropa, diterima di Eropa. Sahabat pergi ke Cina, diterima di Cina. Kemana saja sahabat pergi, semua menerima.
Tidak saja menerima, dikasih perempuan, dikasih tanah, dikasih usaha, dikasih ini semua. Apa tidak kita lihat pelajaran? Coba lihat di Jakarta, di Kampung Arab, di Cirebon, di Pekalongan, di mana lagi, di Surabaya. Orang-orang Arab itu, anak-anak sahabat. Belum lagi di Eropa, di Afrika, keturunan-keturunan sahabat banyak. Kaya-kaya mereka, tuan-tuan tanah mereka, dari mana datangnya? Bukan mereka ini merampok, tidak, tapi sahabat. Mereka punya satu karakter, satu akhlak, tingkah laku yang mempesona, betul-betul mempesona, memukau. Orang tuh kalau lihat sahabat, ya Allah, seandainya saya punya anak perempuan 100, saya nikahkan semua sama sahabat. Sampai begitunya orang. Kemuliaan sahabat. Ini aneh. 20 tahun, 30 tahun kita di Makomi tidak dikenal. Mohon maaf ya. Diterima apalagi, dikenal saja tidak. Pak, mau ketemu Abdullah. Abdullah yang mana? Abdullah itu loh Pak, yang pakai sorban, yang pakai ini. Yang mana ya? Yang itu loh Pak, pakai janggutnya itu sampai di warna apa, hijau, kuning, merah, kelabu. Yang mana ya? Orang nggak kenal. Orang nggak kenal. Ya, itu loh Pak yang suka ngajak-ngajak orang gila. Oh ya. Nah, ini diterimanya yang bukan-bukan. Ini nggak betul. Maulana Ilyas itu kapan diusir? Maulana Ilyas itu kapan dimusuhi? Maulana Ilyas itu kapan betul-betul dibenci? Hanya 10 tahun saja di Mewat, sudah. Selebihnya Maulana Ilyas nabi bagi orang dengar. Orang Mewat tuh begitu taksubnya kepada Maulana Ilyas tuh luar biasa. Memang Maulana Ilyas diusir, Maulana Zakaria diusir, dimusuhi, ulama-ulama melecehkan. Apa yang Maulana Ilyas buat? Apa yang Maulana Ilyas buat? Semua menghina. Tapi hanya cukup 10 tahun. Setelah 10 tahun terbuka. Istimewa pertama kali di Mewat itu 8.000 orang. Istimewa pertama. Padahal itu Maulana Ilyas paling buat beberapa orang saja. Tapi sudah orang memukau. Pribadinya itu memukau. Bicaranya nggak memukau. Omongannya itu nggak jelas, gagap. Begitu. Tapi ya Allah, pribadinya itu penuh nur. Penuh. Maka orang Islam kita kadang-kadang karbon hari semua, ya Allah ya Rahman. Kita mau islah pribadi kita. Islah tingkah laku kita. Yang paling menilai daripada kita ini udah tablik belum tuh hanya 2 saja. Keluarga dan tetangga, udah. Mau dibilang jagoan di markas, Faisalat di markas, ini orang provinsi, ini orang ini, Jumid dan sampai Nabi katakan, seandainya tetangga kamu bilang kamu baik, berarti kamu baik. Seandainya tetangga kamu bilang kamu buruk, kamu jahat, berarti kamu jahat. Nabi bersabda begitu. Yang nilai ini sebelah menyebelah kita, yang tahu diri kita. Istri kita apalagi hadir. Istri kita itu saksi yang paling sempurna nanti berdiri di hadapan Allah. Yang tahu dalam-dalamnya kita. Tahu dalamnya kita. Makanya kita sama istri masih marah. Allah. Kata Maulana Inamul Hasan, satu saja akhlak, agenda pertama yang kita harus rubah, jangan marah. La taghdab walakal jannah. Berhenti marah kamu masuk surga. Itu kata Nabi. Berhenti marah kamu masuk surga. Gampang susah? Susah. Susah, berhenti marah itu susah. Susah. Maka hadirin, bagaimana kita dicintai oleh istri, dicintai oleh anak-anak, karena kita tahu perubahan pada diri kita nih. Khairukum li ahli. Ya kan? Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk keluarga. Dan saya paling baik untuk keluarga saya. Jangan sampai kita keluar 4 bulan semua bersyukur. Istri bersyukur, anak bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kau telah hilangkan musibah di tengah keluarga kami. Kau telah singkirkan azab ini ya Allah. Ya, itu ya, jangan sampai begitu. Nauzubillah min.
Maka hadirin kita harus betul-betul perbaiki. Insyaallah hadirin ya. Nanti efeknya itu hadirin pasti hati kita ini akan bersih. Kalau kita bersih sama sesama itu insya Allah bersih, ke Allahnya juga akan bersih. Gak pandai kita itu terpancing, tidak mudah kita itu emosian, tersinggungan, dipuji, dihina. Itu hati kita tuh nanti itu efeknya itu begitu. Hati kita tuh betul-betul enak. Kita akan mudah ngontrol hati kita. Emosi kita tuh bisa dikontrol. Sehingga kita tahu ya, bahwa sebetulnya Allah memandang kita. Qad aflaha man tazakka. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang bersih ini dia sudah menang. Bersih hatinya itu menang. Nah, agenda-agenda ini hadirin islah ini memang mau nggak mau kita mesti luangkan waktu di jalan Allah. Mau nggak mau. Emangnya nggak bisa kita islah di rumah kita? Oh mohon maaf, nggak bisa. Bisa kan kita dakwah di rumah kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Sholat di rumah kita? Nggak bisa. Hidupkan sunnah? Nggak bisa. Tarbiyahnya itu memang mesti keluar. Kenapa? Karena kita akan keluar dari lingkungan, dari situasi, dari kondisi yang sudah berpuluh-puluh tahun merusak kita. Kita keluar di situ bersama orang-orang yang satu niat, satu maksud, satu tujuan, satu program. Nah, disitulah kita akan betul-betul dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang 3 hari langsung berubah? Karena yang mentarbiyah Allah SWT. Bukan kita, bukan Amir, bukan siapa-siapa. Yang mentarbiyah siapa? Allah. Itikaf di rumah Allah. Sujud, tidur, rukuk, zikir, semua di rumah Allah SWT. Allah perintahkan supaya kita banyak di rumah Allah ini bukan tanpa maksud. Datang ke masjid, iktikaf di masjid, lihat, jadikan masjid itu cermin bagi kamu. Lihat diri kamu tuh siapa sebetulnya. Kenapa engkau sujud 2 kali dalam setiap rakaat? Yang sujud pertama supaya kamu tahu bahwa kamu itu dijadikan dari tanah. Mau kamu jenderal, direktur, manajer, orang kaya, orang siapapun kamu dijadikan dari tanah. Sujud yang kedua bahwa kamu akan kembali ke tanah, siapapun kamu. Siapapun kamu, mau raja, mau presiden, mau menteri, siapapun kamu bakal kembali ke tanah. Kamu di rumah Allah, beriktikaf di rumah Allah 3 hari, 40 hari, 4 bulan di rumah Allah. Bayangkan menjadi keluarga Allah, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum dengan air minum yang Allah sukai, makan dengan makan yang Allah sukai, berbicara dengan pembicaraan yang Allah sukai, mendengar dengan pendengaran yang Allah sukai, melihat dengan pemandangan yang Allah sukai, bergerak dengan gerakan yang Allah sukai, hidup penuh dengan ketertiban. Allah, begitu cantiknya kehidupan, begitu cantiknya kehidupan. Kata Maulana In'amul Hasan, seandainya kamu hidup di luar masjid dengan membawa kehidupan seperti kamu di dalam masjid, oh cantiknya itu kehidupan. Sahabat itu mereka bawa kehidupan masjid mereka tuh ke pasar, ke kebun, ke rumah, ke tempat-tempat mereka bekerja, kemana-mana saja mereka bawa kehidupan masjid ke dalam kehidupan mereka. Kita terbalik, bawa kehidupan pasar ke masjid, bawa kehidupan pabrik ke masjid, bawa kehidupan kantor ke masjid. Sedangkan kitanya tidak betah di masjid. Program orang-orang kafir itu 2 saja hadirin. Jangan betahkan orang laki-laki di masjid dan jangan betahkan orang perempuan di rumah. Yang laki-laki tidak betah di masjid, yang perempuan tidak betah di rumah. Ketemulah di jalan-jalan. Terjadilah maksiat di situ. Seandainya laki-laki sudah suka di masjid, perempuan suka di rumah, separuh permasalahan dunia ini selesai sudah. Allah bereskan semua. Insyaallah bersedia hadirin. Semakin kita betah di masjid, semakin kita sering di masjid, kita bergaul dengan malaikat-malaikat. Kita dalam tarbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekuatan kita bawa suasana masjid ke dalam rumah kita.
Semakin lama, semakin jauh, semakin bermujahadah kita di dalam masjid ini, maka Allah akan masukkan ruhaniyat masjid itu ke dalam hati kita. Nur masjid itu masuk ke dalam hati kita. Nuraniyat amalan kita ini akan muncul. Zikir kita, sholat kita, baca Quran kita, semua ibadat-ibadat kita ada ruh. Insyaallah semua bersedia hadir 4 bulan di jalan Allah. Allahu Akbar. Boleh silakan berdiri.